Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan terus bersemangat menjalani kegiatan di hari ini. Dan tentunya jangan lupa jaga kesehatan kalian dengan cara jaga pola makan dan juga jaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan kalian. Karena sekarang ini lagi musim penyakit dan tentunya kalian harus tetap hati-hati dan waspada. Oke, jadi pada video kali ini aku mau menjelaskan ke kalian tentang perbanyakan tanaman. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu tentang perbanyakan tanaman, tetapi tentunya kalian juga penasaran dengan video kali ini. Ada apa dengan video kali ini? Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like dulu video ini supaya video ini menjadi video yang terbaik, dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai supaya kalian mendapatkan ilmunya dengan itu. Oke? Oke, jadi saya jelasin terlebih dahulu mengenai perbanyakan tanaman. Jadi perbanyakan tanaman adalah proses menciptakan tanaman baru dari bagian tanaman induknya seperti akar, batang, daun, dan juga biji. Tujuan dari perbanyakan tanaman sendiri adalah untuk meningkatkan jumlah populasi tanaman tersebut. Dan selain itu juga untuk memelihara sifat-sifat penting dari tanaman tersebut. Jadi, perbanyakan tanaman itu mempunyai dua cara, yaitu perbanyakan secara generatif dan juga perbanyakan secara vegetatif. Untuk perbanyakan secara generatif, yaitu perbanyakan yang menggunakan bagian tanaman, yaitu berupa biji. Perbanyakan ini juga mempunyai kelemahan dan juga keunggulan. Untuk keunggulannya sendiri, yaitu dia mempunyai perakaran yang kuat, karena tanaman yang berasal dari biji itu mempunyai akar tunggang. Selain itu, tanaman ini juga mudah diperbanyak, dan tanaman ini juga tahan terhadap penyakit yang timbul dari akar. Dan untuk masa produktifnya juga lebih lama. Untuk kekurangannya sendiri, waktu berbunganya lebih lama, dan anakan yang terbuat dari induk tanaman ini memiliki sifat yang berbeda. Yang kedua adalah perbanyakan secara vegetatif. Perbanyakan ini adalah perbanyakan yang menggunakan bagian tanaman selain menggunakan biji, bisa berupa akar, batang, dan daun. Perbanyakan ini juga mempunyai kelemahan dan juga keunggulan. Untuk keunggulannya sendiri, sifat anakan yang dihasilkan itu sama dengan induknya. Untuk masa berbunganya juga lebih cepat, dan tentunya kita bisa menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda menjadi satu. Untuk kekurangannya sendiri, akar tanaman ini mudah roboh, dan karena tanaman ini tidak mempunyai akar tunggang. Untuk masa produktifnya juga lebih singkat dan tentunya membutuhkan biaya mahal. Untuk perbanyakan secara vegetatif alami itu mempunyai berbagai macam cara atau mempunyai banyak macam. Yang pertama adalah melalui pembelahan, yaitu biasanya dilakukan pada tanaman yang memiliki sel satu, yaitu seperti contohnya ganggang biru. Yang kedua adalah perbanyakan menggunakan umbi lapis, yaitu bagian tanaman yang ada di bawah tanah atau di dalam tanah mengalami pembangkangan karena sebagai tempat penyimpanan makanan. Contohnya seperti bawang merah dan juga seperti tulip. Yang ketiga adalah umbi akar, yaitu bagian akar yang mengalami pembengkakan karena dijadikan sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya seperti wortel, lobak, singkong. Dan yang keempat yaitu umbi batang, yaitu pada batangnya sendiri yang mengalami pembengkakan karena dijadikan sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya seperti kentang dan ubi jalar. Yang kelima adalah geragi atau stolon, yaitu batang yang tumbuh di atas permukaan tanah dan menjalar. Contohnya seperti stroberi dan juga rumput legi. Yang nomor 6 adalah tunas inventif, yaitu tunas yang muncul di lain batang atau tunas yang muncul di bagian selain batang. Contohnya adalah cecer bebek, dia itu tumbuh pada bagian daun. Yang ketujuh adalah spora, yaitu bulatan-bulatan kecil yang biasanya menempel pada daun yang
banyak biasanya adalah pada tanaman pakis, juga jamur dan juga lumut. Untuk yang ke-8 yaitu adalah rizoma. Rizoma sendiri adalah modifikasi dari batang yang tumbuh dan menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya itu seperti jahe, lengkuas, dan lain-lain. Untuk vegetatif buatan sendiri juga memiliki banyak cara. Yang pertama yaitu dengan melalui cangkok. Cangkok sendiri dilakukan pada tanaman yang berkayu atau memiliki kambium, yaitu dengan cara mengelupas bagian kulitnya sampai ke kambiumnya, lalu diberi yang bagian atas dan bawahnya diberi zat PT untuk merangsang pertumbuhan akar. Selanjutnya diberi bungkus atau dibaluti dengan tanah dan kemudian dibungkus dengan plastik, kemudian diikat. Yang kedua yaitu stek, yaitu digunakan untuk tanaman yang memiliki kambium, yaitu dengan memotong bagian yang tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda, kemudian potongan itu diberi zat PT, lalu dibaluti dengan tanah, lalu dimasukkan ke dalam polybag yang berisi tanah. Yang ketiga yaitu menyambung, yaitu menggabungkan dua bagian tanaman yang berbeda menjadi satu bagian tanaman. Tanaman yang boleh disambung adalah tanaman yang memiliki famili yang sama, contohnya seperti terong dan teman. Mereka memiliki famili yaitu Solanaceae, jadi mereka bisa disambung. Yang keempat yaitu dengan menempel atau okulasi, yaitu dengan kita mengambil tunas dari tanaman lain kemudian ditempelkan pada bagian batang tanaman yang akan dijadikan sebagai induknya, terus kemudian diikat dan jangan sampai ada rongga di antara tempelan tersebut dan juga batangnya, karena akan bisa mengakibatkan mudah terkena penyakit dan tingkat tumbuhnya akan berkurang. Oke, jadi di sini saya sudah nyiapin tanaman untuk dilakukan perbanyakan tanaman, yaitu cara yang ingin saya praktekkan yaitu menggunakan stek, dan tanaman yang ingin saya stek adalah tanaman mawar. Jadi sebelum kita menyetek, kita harus memilih terlebih dahulu tanaman itu batang itu tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda, maka tanaman bisa memiliki tumbuh lebih cepat atau memiliki presentasi tumbuh lebih banyak. Langkah yang kedua yaitu kita harus memotong bagian bawah tanaman ini yang akan dijadikan pakai akar, itu memotong dengan gunting stek secara miring supaya tanaman kalau nantinya polybag tersebut tertenggelam dengan air atau kebanyakan air nanti tidak cepat busuk. Kita potong miring. Setelah miring seperti ini, kita beri zat PT karena kalau membeli zat PT itu mahal, maka saya akan menggunakan bawang merah karena di dalam bawang merah itu terdapat kandungan zat PT. Kita tinggal saja oleskan bagian batang bawahnya ke zat PT-nya, ke bawang merahnya. Setelah dikira cukup, kita bisa langsung menancapkan batang bawah ke dalam polybag seperti ini. Setelah itu, untuk mengurangi agar jumlah penguapan berkurang, maka kita bisa mengurangi jumlah daun. Kita tinggal potong daun yang ada, tinggalkan beberapa saja, mungkin segini cukup. Dan ini bisa langsung ditempatkan di tempat yang sejuk, jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu basah, supaya tanaman tidak mudah terserang. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mengerti tentang perbanyakan tanaman. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.